Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok G Fisika Material akan memaparkan materi terkait dengan strain silicon. Sebelum kita ke isi videonya, mari perkenalkan anggota dari kelompok G. Yang pertama, perkenalkan nama saya Rehna Zaki, dan ini rekan saya. Saya Ivan Soro. Dan saya Dini Setiawan. Saya Ahmad Wajir Ramadhani. Dan terakhir saya Manca Wijaya. Baik, mari kita ke isi videonya. Halo semuanya, aku Ivan. Hari ini kelompok kami, kelompok G, akan membahas tentang strain silikon. Dan strain silikon ini memiliki beberapa pembahasan yang penting, di mana yang pertama itu ada definisi strain silikon. Strain silikon ini mengacu pada teknik khusus dalam pembuatan semikonduktor, di mana lapisan atom silikon diendapkan pada substrat silikon germanium. Proses ini melibatkan peregangan atom silikon yang dibatasi agar terpisah lebih lebar dari biasanya. Hal ini mengurangi resistansi dan meningkatkan performa saat dibuat menjadi sebuah chip. Dan tujuan utama dari teknik ini adalah untuk meningkatkan performa listrik perangkat berbasis silikon, khususnya transistor. Dalam proses ini, isi kristal silikon di-strain atau diregangkan dengan menerapkan mechanical stress yang biasanya dilakukan dengan melapisi silikon di atas bahan lain seperti silikon dengan germanium. Struktur tegang ini memudahkan elektron untuk bergerak melalui silikon, yang menghasilkan kecepatan peralihan transistor yang lebih cepat dan peningkatan kinerja dalam sirkuit terpadu, IC, atau integrated circuit. Strain silikon banyak digunakan dalam mikroprosesor canggih dan perangkat semikonduktor berkinerja tinggi. Singkatnya, strain silikon ini adalah teknologi penting dalam desain semikonduktor yang meningkatkan karakteristik listrik silikon dengan memanipulasi struktur atomnya, sehingga memungkinkan perangkat elektronik yang lebih cepat dan lebih efisien tanpa perlu menghasilkan ukuran transistornya. Kemudian, yang selanjutnya akan membahas tentang hubungannya dengan hukum. Di mana yang pertama, strain, yaitu strain atau regangan adalah perbandingan antara bahan panjang pegas dan pegas mula-mula. Strain dirumuskan itu dengan E kecil sama dengan delta L per LO, di mana E sama dengan itu adalah strain atau regangan. Delta L itu panjang pegas dalam meter. LO adalah panjang pegas mula-mula dalam meter juga. Kemudian yang kedua ada stres atau tegangan adalah besar gaya yang diberikan pada bahan di setiap satuan luas, di mana stres itu dapat dirumuskan dengan sigma sama dengan F per A. Sigmanya ini adalah tegangan dalam N per M kuadrat, kemudian F adalah gaya dalam Newton, dan A luas penampang dalam M kuadrat. Kemudian yang ketiga ada modulus yang adalah besarannya menunjukkan kekuatan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula akibat pengaruh gaya dari luar. Seperti contoh, bahan karet. Karet itu bersifat reversibel, di mana jika ditarik, maka karet tersebut akan kembali ke wujud semula. Tetapi, tidak dengan plastik, di mana plastik ini bersifat irreversible, jika ditarik tidak akan kembali ke wujud semula. Dan modulus yang ini dapat dirumuskan dengan E besar sama dengan sigma per E kecil, di mana E besarnya ini adalah modulus yang, dan sigmanya ini adalah tegangan. E kecil adalah strain atau regangan. Baik, pada bagian kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan strain silikon. Pembentukan strain silikon itu melalui 3 tahap. Tahap pertama adalah penyiapan substrat silikon atau silikon kristal. Pada tahap pertama ini, mula-mula disiapkan substrat silikon yang memiliki struktur kristal teratur. Untuk substrat silikon ini akan kita jadikan sebagai dasar bagi lapisan berikutnya yang akan ditambahkan. Kemudian lanjut kepada tahap kedua adalah pembentukan lapisan silikon germanium. Pada tahap kedua ini, beberapa atom germanium akan ditambahkan di dekat permukaan substrat silikon secara pertumbuhan epitaksial. Jadi, atom-atom germanium itu akan berinteraksi dengan atom-atom silikon, ada substrat silikon, membentuk lapisan tipis yang memiliki karakteristik campuran atau alloy dari silikon germanium yang kita sebut sebagai lapisan silikon germanium atau silikon germanium layer. Ini bentuknya. Nah, kita bisa lihat bahwa pola kristal dari silikon germanium layer itu akan mengikuti pola kristal substrat silikon. Akan tetapi, untuk kosongan kisi atau jarak antar atom bertetangga pada lapisan silikon germanium itu lebih besar ketimbang substrat silikon yang murni. Hal itu dikarenakan keberadaan atom germanium, yang dimana ukuran atom germanium itu lebih besar pada ukuran silikon, yang ditunjukkan juga pada lattice konstan atau konstanta kisi. Germanium itu lebih besar pada silikon, sekitar 5,65 Armstrong untuk germanium, yang lebih besar daripada silikon, yaitu 5,4 Armstrong. Jadi, karena itulah, untuk konstanta kisi atau jarak antar atom bertetangga pada lapisan silikon germanium, itu mengalami peningkatan,
yang artinya itu lebih besar daripada substrat silikon yang murni saja. Kemudian, kita lanjut kepada tahap ketiga, yaitu adalah penumbuhan lapisan silikon di atas lapisan silikon germanium yang telah kita bentuk karena keberadaan atom germanium tadi. Jadi, pada tahap ketiga ini, lapisan silikon germanium itu akan kita tumbuhkan lapisan silikon dengan silikon-silikon atom yang berikatan sehingga menghasilkan sebuah lapisan silikon murni. Nah, untuk lapisan silikon murni ini, dia akan mengalami penyesuaian. Penyesuaian apa? Penyesuaian jarak antar atom bertetangganya. Hal itu dikarenakan lapisan silikon germanium itu kan memiliki konsentrasi kisi yang lebih besar ketimbang lapisan silikon atau substrat silikon yang murni. Jadi, hal itu akan menyebabkan keregangan atau peningkatan jarak antar atom pada lapisan silikon atau bisa kita sebut sebagai tensile strain. Dengan kata lain, regangan tarik, tekanan ke kiri pada lapisan silikon. Hasil dari sana akan menghasilkan bahwa lapisan silikon itu memiliki konsentrasi yang bersesuaian dengan silikon germanium layer untuk melakukan penyesuaian agar keterikatan pada lapisan silikon yang di atas lapisan silikon germanium layer itu akan berikatan atau berhubungan. Alhasil, kita bisa menyebutkan bahwa lapisan silikon yang tadinya mengalami regangan tarik atau tensile strain disebut sebagai strain silikon. Beralih ke topik selanjutnya mengenai jenis-jenis strain silikon. Yang pertama ada biaxial strain. Jadi biaxial strain terjadi ketika silikon ditanam pada substrat dengan konstanta kisi yang berbeda. Hal ini akan mengakibatkan deformasi dalam dua arah yang saling tegak lurus, yaitu pada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, nantinya biaxial strain sendiri akan berdampak dengan meningkatnya mobilitas pembawa muatan, yaitu baik berupa elektron dan juga hole. Kemudian yang kedua adalah uniaxial strain. Jadi uniaxial strain sendiri adalah strain yang diterapkan hanya dalam satu arah, baik di sumbu X ataupun di sumbu Y. Nantinya akan berdampak meningkatkan mobilitas pembawa muatan ketika menjadi uniaxial tensile strain, tetapi bisa mengurangi mobilitas pembawa muatan ketika menjadi uniaxial compressive strain. Kemudian yang ketiga ialah local strain. Nah, local strain sendiri terjadi ketika terdapat ketidakcocokan ekspansi thermal ataupun tekanan mekanis selama langkah pemrosesan. Nantinya akan berdampak baik meningkatkan ataupun mengurangi kinerja dari suatu transistor. Kemudian yang keempat ialah global strain. Nah, global strain itu merupakan strain yang diterapkan secara merata di seluruh substrat. Biasanya untuk menghasilkan global strain itu menggunakan metode pengikatan wafer atau perenggangan mekanis. Kemudian dampak dari global strain sendiri itu akan membantu menjaga karakteristik listrik yang seragam di seluruh area wafer silikon. Jadi untuk jenis-jenis strain silikon seperti itu. Kemudian ada manfaat dari strain silikon itu sendiri. Yang pertama, bisa meningkatkan mobilitas elektron dan hole. Dengan penerapan strain pada struktur kristal silikon, jarak antar atom akan sedikit berubah, yang memodifikasi struktur pita energi atau band struktur material tersebut. Perubahan ini meningkatkan mobilitas elektron dan hole, memungkinkan mereka bergerak lebih cepat melalui material. Akibatnya, transistor dapat beroperasi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Yang kedua, ada performa transistor yang lebih tinggi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, performa transistor itu sendiri bisa meningkat karena strain silikon memungkinkan peningkatan kecepatan transistor dengan mengurangi hambatan dalam perangkat semikonduktor tersebut. Kemudian yang ketiga, ada efisiensi energi yang lebih tinggi. Dengan meningkatnya kecepatan pembawa muatan, perangkat dapat mencapai performa yang diinginkan dengan tegangan operasi yang lebih rendah. Ini berarti konsumsi daya total dapat dikurangi, yang sangat penting untuk perangkat mobile dan aplikasi di mana efisiensi energi adalah prioritas yang utama. Kemudian yang keempat, ada stabilitas dan integrasi yang lebih baik. Strain silikon kompatibel dengan proses fabrikasi semikonduktor yang sudah ada, sehingga memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam lini produksi tanpa memerlukan perubahan yang signifikan. Kesimpulannya, strain silikon menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan dalam pengembangan perangkat semikonduktor itu sendiri, terutama dalam hal peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan performa transistor. Dengan memodifikasi sifat elektronik silikon melalui penerapan strain, teknologi ini memungkinkan perangkat elektronik menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kecil, mendukung kemajuan terus-menerus dalam industri elektronik dan komputasi.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metode produksi strain silikon. Terdapat berbagai metode produksi untuk menciptakan material strain silikon. Metode yang pertama adalah relaksasi mekanis. Metode ini melibatkan penerapan gaya mekanis pada lapisan silikon. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik seperti epitaksi gaya Kisi atau biasa disebut dengan strain epitaksi. Lalu, metode yang kedua adalah penggunaan bahan campuran yang dapat dilakukan dengan cara difusi germanium ke dalam lapisan silikon dari substrat SOI untuk membentuk silikon germanium yang diikuti dengan pertumbuhan silikon pada permukaan tersebut untuk menciptakan regangan. Lalu yang ketiga adalah pemindahan strain silikon kepada insulator. Metode ini melibatkan pemindahan lapisan strain silikon dalam jumlah banyak kepada substrat insulator lain yang diikuti dengan penghilangan silikon germanium untuk mendapatkan silikon OOI tegang yang bebas dari silikon germanium. Nah, di antara metode-metode ini, cara yang paling efektif untuk menerapkan regangan tarik yang tinggi ke saluran adalah dengan menumbuhkan silikon tegang secara epitaksial pada lapisan silikon 1 X germanium X yang rileks. Karena ketidakcocokan antara silikon dan silikon 1 X germanium X, isi lapisan silikon akan diregangkan pada bidang, seperti halnya pada gambar berikut. Nah, ini merupakan ilustrasi yang menunjukkan skematik kisi kristal untuk silikon tegang pada silikon 1 X germanium X yang rileks. Pemisahan energi dari tepi pita konduksi silikon sebagai akibat dari deformasi yang merusak simetri struktur pita energi. Kemudian, izinkan saya membaca kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas tentang strain silikon pada hari ini, yaitu definisi dari strain silikon adalah proses modifikasi yang diterapkan pada silikon dalam perangkat semikonduktor untuk meningkatkan kinerjanya. Pembentukan strain silikon melibatkan dua lapisan, yaitu lapisan SiGe atau silikon germanium yang terbentuk di dekat permukaan substrat silikon dan lapisan strain silikon di atas lapisan SiGe. Strain silikon ini memiliki beberapa jenis, yaitu biaxial strain, uniaxial strain, local strain, dan global strain. Strain silikon sangat bermanfaat dalam pengembangan perangkat semikonduktor, terutama dalam hal peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan performa transistor. Ketegangan pada silikon dapat diterapkan pada silikon dengan beberapa metode diantaranya yaitu relaksasi mekanis, penggunaan bahan campuran, dan pemindahan strain Si kepada insulator. Dari ketiga metode tersebut, yang paling efektif adalah dengan menumbuhkan silikon tegang secara epitaksial pada lapisan Si1 XGX yang rileks. Itu saja materi yang akan kami sampaikan pada hari ini tentang strain silikon. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.